Selamat siang adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya, dan selalu dalam keadaan sehat. Nah, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Baik, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita dapatkan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin teman-temannya berdoa. Baik, berdoa sudah selesai ya. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Seminggu sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang struktur jaringan pada tumbuhan secara umum. Nah, materi selanjutnya itu tentang organ pokok tumbuhan dan jaringan penyusunnya. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur jaringan pada organ tumbuhan melalui diskusi kelas dan secara baik dan benar. Nah, metode yang Ibu gunakan sekarang ini adalah metode discovery learning. Nah, kemudian selanjutnya ada yang pernah tahu apa aja organ dari tumbuhan secara umum? Baik, pasti semua kita pernah melihat organ tumbuhan secara umum ya. Nah, Ibu membawa contoh dari organ tumbuhan secara umum yang menjadi organ pokoknya. Yang pertama, ini kita bisa lihat ini adalah akar, kemudian ini adalah batang, dan kemudian yang ini adalah daun, dan serta ini dan yang kecil-kecil ini adalah bunga. Nah, baik, kita akan belajar terlebih dahulu tentang akar. Nah, ada yang tahu apa fungsi akar? Nah, fungsi akar secara umum sebagai yang melekat pada tanah. Kemudian selanjutnya itu akar juga menyerap unsur hara di dalam tanah melalui bulu-bulu akar menuju batang. Nah, selanjutnya akar bagi tumbuhan lain juga menjadi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Salah satu contohnya itu adalah wortel. Kemudian sebagai alat pernafasan, yaitu pada tanaman bakau. Kemudian, nah, kita mulai dari struktur umum dari akar. Nah, struktur umum dari akar yang pertama itu adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini terletak di paling luar dari akar. Nah, kemudian selanjutnya korteks. Korteks ini juga terluar dari akar, namun berada di dalam jaringan epidermis dan dibatasi oleh jaringan endodermis. Nah, kemudian jaringan endodermis. Nah, jaringan endodermis ini terletak setelah korteks. Nah, selanjutnya stele. Nah, stele ini merupakan letaknya terdapat di bagian endodermis. Kemudian di stele ini juga terdapat berkas pengangkut pada jaringan akar. Nah, selanjutnya jaringan pengangkut pada akar terdiri dari dua, yaitu xilem dan phloem. Nah, pertama, xilem itu berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang diserap dari tanah dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian phloem. Nah, phloem ini adalah jaringan pengangkut yang mengangkut hasil fotosintesis yang disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, adik-adik pernah mendengar nggak apa itu dikotil dan monokotil? Baik, pasti kita pernah mendengar dikotil dan monokotil karena sudah dibahas pada waktu MTS begitu. Nah, saya akan menggambarkan jaringan akar pada
dikotil dan monokotil. Baik. Nah, ini adalah struktur jaringan akar pada tumbuhan dikotil. Yang ini dikotil dan ini monokotil. Nah, apakah kita melihat perbedaan yang signifikan antara jaringan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil? Tentu saja sangat terlihat. Nah, pada jaringan dikotil, jaringan pengangkutnya menyerupai seperti bintang, sedangkan jaringan monokotil itu jaringannya dikelilingi, kemudian phloem dan silemnya berdampingan. Nah, selanjutnya yang ini merupakan bulu-bulu akar. Dan ini juga termasuk bulu-bulu akar. Nah, setiap akar itu mempunyai bulu-bulu akar yang berfungsi untuk menyerap unsur hara dalam tanah. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah akar kan. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang batang. Nah, batang merupakan organ tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, yang ini adalah batang. Nah, ada yang tahu fungsi dari batang itu apa? Ya, pasti ya kita pernah mendengar fungsi dari batang. Batang itu menjadi penyokong dalam tumbuhan yang membuat tumbuhan itu menjadi tegak sehingga dapat mendapatkan sinar cahaya matahari. Nah, batang juga sebagai tempat menyimpan cadangan seperti umbi-umbian begitu. Selanjutnya, struktur jaringan pada batang. Nah, struktur jaringan pada batang itu sebenarnya sama antara akar dan batang, namun yang membedakannya berkas pengangkut. Berkas pengangkut pada batang itu itu terdapat kambium, sedangkan pada akar ada namun sangat kecil begitu. Kemudian yang pertama pastinya kita struktur akar itu ada namanya jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini jaringan paling terluar dari struktur jaringan batang. Nah, kemudian batang juga mempunyai korteks seperti halnya dengan akar begitu. Nah, batang juga mempunyai stele, phloem dan xilem begitu. Nah, batang mempunyai kambium. Nah, kambium ini berfungsi dalam pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Nah, baik, saya akan menggambarkan tentang struktur jaringan pada batang. Nah, ini sebenarnya kita hanya menghapus yang di bagian tengahnya saja. Nah, yang monokotil itu xilem dan phloemnya tersebar di mana-mana begitu. Nah, sedangkan yang dikotil itu memiliki pembatas begitu. Nah, itu. Nah, ini adalah jaringan pada batang. Nah, jaringan pada batang ini seperti yang kita lihat sangat jauh berbeda, bukan? Nah, di sini jaringan phloem pada akar, pada batang itu jaringan xilem dan phloemnya itu tersebar di mana-mana, sedangkan dikotil itu ada pembatasnya begitu. Nah, itu struktur jaringan pada batang. Selanjutnya struktur jaringan pada daun. Nah, daun ini adalah contoh dari daun, bukan contoh lagi, ini emang daun begitu. Pernahkah kalian melihat daun yang berbeda warna?
pasti kita sering pernah melihat karena daun itu bisa saja layu, mati begitu. Nah, namun secara umum daun itu memiliki warna berwarna hijau karena di dalam daun itu terdapat kloroplas atau yang terdapat klorofil begitu. Mohon maaf. Nah, apakah ada yang tahu fungsi daun itu apa? Ya, pasti kita pernah mendengar fungsi daun itu, yaitu daun berfungsi untuk menyerap CO2 dari udara untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, daun juga menjadi alat pernapasan bagi tumbuhan karena lewat daun tumbuhan berespirasi begitu. Nah, kemudian struktur jaringan pada daun. Nah, struktur jaringan pada daun ini sedikit berbeda dengan antara batang dan akar gitu. Yang pertama pastinya epidermis karena jaringan epidermis ini berada di paling luar dari jaringan-jaringan gitu. Nah, kemudian mesofil. Nah, mesofil ini yang membedakan antara jaringan akar dan jaringan daun. Di dalam jaringan daun itu terdapat mesofil. Nah, mesofil ini terdiri atas sel-sel parenkim yang tersusun renggang antar sel. Nah, kemudian daun juga mempunyai berkas pengangkut yang berfungsi sebagai alat transportasi dan penguat daun. Nah, selanjutnya jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan pada daun yaitu jaringan tambahan. Dia mempunyai jaringan tambahan seperti jaringan sel lateral dan kelenjar begitu. Nah, daun itu sangat penting bagi tumbuhan karena daun itu menjadi alat untuk melakukan fotosintesis begitu seperti yang telah saya jelaskan tadi begitu. Nah, selanjutnya organ yang keempat, bunga. Pernahkah kita melihat bunga? Tentu saja kita pernah melihat bunga. Bunga itu sangat menarik bukan? Dengan berbagai warna dan berbagai bentuk begitu. Tapi pernahkah kita tahu bagian-bagian dari bunga itu seperti apa aja sih begitu? Nah, bagian-bagian bunga nanti kita jelaskan ya. Sebelumnya apa sih fungsi bunga tersebut? Nah, fungsi bunga tersebut adalah sebagai penghasil sebagai alat penghasil perkembangbiakan pada tumbuhan loh. Nah, struktur bagian-bagian pada bunga. Baik, saya gambarkan terlebih dahulu ya. Ini adalah contoh dari bunga. Nah, yang pertama bagian dari bunga yaitu tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini merupakan penyokong pada bunga agar bunga itu tidak jatuh begitu. Kemudian yang melekat pada ranting pohon begitu. Nah, selanjutnya dasar bunga. Nah, dasar bunga terletak di atas dari tangkai bunga. Nah, dasar bunga ini berfungsi tempat melekatnya ini apa? Ini adalah mahkota. Nah, tempat melekatnya mahkota bunga. Nah, kemudian selanjutnya di sini terdapat bakal biji. Nah, apabila terjadi pembuahan, biji ini akan berkembang menjadi tanaman baru begitu. Nah, selanjutnya putik. Ini adalah putik. Putik ini adalah sebagai alat perkembangbiakan betina. Nah, ini
sebagai ini adalah benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan begitu. Nah, yang ini adalah kelopak bunga. Inilah yang kita lihat yang berwarna-warni, yang menarik perhatian kita begitu. Yang selain menarik perhatian manusia, bunga ini juga kelopak bunga ini juga menarik perhatian serangga untuk membantu proses penyerbukan si bunga begitu. Nah, selanjutnya ini adalah kelopak bunga. Kelopak bunga ini yang melindungi bunga apabila bunga masih muda begitu. Nah, inilah bagian-bagian dari bunga. Selanjutnya, bagian yang terakhir yaitu bagian biji. Nah, di sini apabila bunga sudah benang sari dan putik sudah bertemu, maka biji ini akan keluar begitu. Nah, apa sih fungsi biji? Pasti kita pernah melihat biji kacang, biji kedelai, biji dan lain sebagainya gitu. Nah, biji ini berfungsi menghasilkan tumbuhan baru begitu. Lalu apa sih bagian-bagian dari biji itu? Nah, biji terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, baik saya gambarkan ya di sini saja karena biji itu kecil. Nah, di sini biji. Nah, di sini terdapat pusar, tali pusar, tempat menggantungnya biji. Kemudian selanjutnya itu, nah yang ini kulit biji yang melindungi biji. Nah, selanjutnya itu adalah inti biji. Nah, inti biji ini yang akan menjadi calon tumbuhan baru begitu. Baik, pelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Ibu sudah menjelaskan panjang lebar tentang organ pokok pada tumbuhan dan beserta jaringan-jaringan penyusunnya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan menyimpulkan tentang pelajaran hari ini. Nah, pelajaran hari ini tentang organ tumbuhan. Nah, organ tumbuhan ini terdiri dari 5, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah atau biji. Nah, kelima pokok organ tumbuhan ini memiliki jaringannya masing-masing, bagian-bagiannya masing-masing yang memiliki fungsi masing-masing sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh dan berkembang, melakukan reproduksi dan lain sebagainya gitu. Baik, Ibu akhiri. Sebelumnya kita tutup dengan sama-sama melapaskan Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sekian dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.